semuanya, yuk kita ngobrol-ngobrol bareng biologi dengan aku Monica dan teman saya Andrea. Kita dari Fakultas Biologi UKSW akan mencoba mengulas salah satu topik yang paling booming belakangan ini, yakni mengenai masalah lingkungan. Bener gak sih Andrea? Iya, bener banget nih Kak. Nah, isu tentang lingkungan ini nggak cuma jadi perhatian di Indonesia, tapi di kancah internasional loh. Buktinya nih, United Nations General Assembly pada tahun 2012 mengeluarkan misi berupa SDG atau Sustainable Development Goals yang merupakan semacam blueprint atau rancangan dunia untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk kita semua. Dan beberapa global goals di dalamnya juga menekankan mengenai isu-isu lingkungan, misalnya clear water and sanitation, affordable and clean energy, climate action, life on land, life below water, dan lain sebagainya. Khusus pada episode kali ini, kita akan mencoba mengulas masalah lingkungan di kota Salatiga demi mendukung pemenuhan salah satu global goals, yakni climate action. Wah, menarik banget ya ternyata. Langkah-langkah kecil yang biasanya kita coba terapkan bisa bermakna bagi kita semua. Dan untuk mencapai tujuan global di kancah internasional untuk masa depan kita nantinya. Oh iya, emang di Salatiga lagi ada permasalahan apa sih, Andre? Kalau boleh tahu nih. Nah, di Salatiga sendiri ternyata sudah terdapat 80 hingga 95 ton sampah Kak yang dibuang setiap harinya. Data ini diperoleh di TPA Ngeronggo, Kota Salatiga, dan nggak bisa dibayangin ya gimana keadaan di TPA lainnya. Kalau dari satu TPA aja udah sebanyak ini nih sampahnya. Wah, banyak banget sih ya. Genting banget kalau misalnya nggak segera ditanganin. Jangan sampai nanti di masa depan kita kewalahan dengan sampah-sampah yang sudah terlanjur menimbun ini. Bisa-bisa kayak di film Wall-E ya, yang buminya penuh sampah, tapi semoga aja jangan sampai lah ya. Iya Kak, jangan sampai deh. Terus ngomong-ngomong solusinya apa ya Kak ya? Nah, penasaran kan? Yuk, cus langsung kita tanya-tanya sama ahlinya nih. Nah, ini dia, Mas Kristanto Irawan Putra. Beliau adalah sosok yang telah berkecimpung dan menjadi aktivis lingkungan. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Mas Kris, gimana kabarnya? Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi sedikit tentang lingkungan ya ke teman-teman di sini. Mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat. Mas, sebelumnya mau tanya nih, Mas Kris kan sudah sekian lama ya mengabdi untuk untuk masa depan bumi gitulah ya istilahnya. Nah, dalam menanggapi dan menangani isu-isu lingkungan khususnya di Kota Salatiga, sebenarnya apa sih Mas yang menjadi ketertarikan Mas Eko sendiri? Ya, jadi sebetulnya kan hampir semua kota kabupaten di Indonesia itu kan punya permasalahan sampah ya, khususnya sampah organik. Itu sebagian besar dari sampah yang terkumpul di TPA, hampir 60%. Nah, jadi ekoenzim ini adalah sebuah gerakan bersama bagaimana kita memanfaatkan sampah organik yang biasanya langsung kita buang, tapi kita simpan untuk diolah ya, dimanfaatkan untuk menjadi cairan ekoenzim ini yang mempunyai manfaat juga untuk lingkungan. Oh, jadi gitu ya Mas. Nah, kalau misalkan terkait permasalahan sampah yang ada di TPA Ngeronggo, itu sebenarnya udah separah apa sih Mas? Atau udah sejauh apa permasalahan yang terjadi di sana? Ya, jadi TPA Ngeronggo itu kan tempat pemrosesan akhir sampah Salatiga ya. Itu setiap harinya itu mendapatkan kiriman sampah dari aktivitas warga Salatiga itu 80 ton sampah. Jadi kalau 60%-nya dari itu kan kurang lebih 48 ton atau katakan 50 ton sampah organik ya. Nah, ini ya seperti menabung ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tentu kita nggak perlu mengalami masalah dulu baru sibuk memadamkan api gitu ya. Karena kan ada TPA yang sudah overload sampai meledak, itu TPA Lewi Gajah di Bandung. Makanya setiap 21 Februari kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.
Nah, kita belajar dari situ, jangan sampailah nanti TPA-nya penuh, terus jadi ledakan, terus baru kita sibuk untuk terus bagaimana ini gitu. Jadi mari sekali aja gitu kan, kita coba kurangin 1 ton sampah melalui gerakan 3.333 liter ekoenzim. Oh, ngeri juga ya Mas ya kalau misalnya dibiarin terus-terusan kayak gitu lama-lama membukit kayak tadi yang dibilang Kak Monik, bisa jadi kayak yang di film Wall-E itu buminya penuh sampah. Ya, Nah, ya. aku penasaran nih Mas, kalau yang tadi sempat disinggung tentang ekoenzim itu sebenarnya apa toh Mas, saat apa kok bisa sampai digunain sebagai solusi gitu untuk mengatasi masalah sampah ini Mas? Ya, jadi ekoenzim sendiri itu kan memang memanfaatkan bahan organik ya, yang memang komposisi utamanya adalah kulit buah dan sayuran-sayuran sisa di dapur. Jadi biasanya kita main buang aja ya. Mungkin kita hanya memakai beberapa bagian dari sayur, sisanya kita buang. Buah juga sama, kulitnya, bijinya kita buang. Padahal sebetulnya itu bahan organik yang bisa kita fermentasi. Jadi selama 3 bulan itu proses fermentasinya. Nanti ketika sudah jadi, itu adalah sebuah cairan yang mengandung banyak zat hara untuk tanaman, jadi bisa digunakan untuk pupuk. Kemudian ada kandungan alkoholnya juga, makanya juga bisa dimanfaatkan untuk pembersih. Dan aromanya sendiri juga wangi ya, karena terbuat dari kulit buah. Jadi seringkali juga bisa digunakan untuk desinfektan. Jadi semua ketergantungan kita terhadap bahan kimia bisa dikurangi dengan membuat atau memanfaatkan bahan organik yang sebetulnya kita hasilkan sehari-hari. Nah Mas, emang kalau misalkan memakai ekoenzim itu selain memakai ekoenzim atau ada cara lain atau zat lainnya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini Mas? Iya, jadi saya sih memang ini kan hal yang baru ya di kita ya, ekoenzim. Jadi saya tidak mau banyak menjanjikan manfaatnya yang ya katanya bisa memulihkan sungai misalnya, atau bisa untuk terapi kulit misalnya, bisa untuk kumur-kumur juga gitu ya, karena itu. Tapi paling tidak dengan gerakan kita memanfaatkan kembali sampah organik yang biasa kita buang, itu manfaatnya sudah konkret ya untuk lingkungan gitu. Jadi bahasa saya mungkin lebih ke mengurangi sampahnya dulu, itu kita mulai sekarang. Nah nanti sambil kita belajar ya, karena memang beberapa kota lain sudah memulai ini menyiramkan ekoenzim. Tentunya kita tidak mau sembarangan gitu, karena ada masukan juga bahwa ekoenzim ini kan sebetulnya pupuk. Kalau kita memberi air pupuk itu kan berarti kita memberi kesempatan untuk alga-alga, gang-gang liar untuk tumbuh di sungai. Dan ini kan kalau kita bicara Salatiga kan memang ada danau Rawapening itu ya, yang mengalami masalah karena terlalu banyak pupuk, terlalu subur airnya. Jadi harus hati-hati untuk dalam tanda kutip memulihkan ekosistem. Oh iya, saya jadi penasaran nih, gimana tuh sebenarnya bikin ekoenzim ini, soalnya kalau anak biologi ya, kalau dengar enzim-enzim tuh kayak sensitif banget sama bakteri, kayak wah ini harus dikulturin dulu, harus fermentasi dulu, nanti dipanen dan lain sebagainya. Apa buat ekoenzim ini apa sesulit itu atau sebenarnya mudah sih Mas? Ya, jadi sebetulnya memang ekoenzim itu seperti miniatur ya. Sebetulnya proses ini terjadi secara alamiah di alam, tapi untuk mengamatinya kan kita susah ya. Nah, melalui ekoenzim ini kita betul-betul memanfaatkan bakteri yang alami ya, yang ada di bahan organik yang kita punya. Jadi ada di kulitnya buah, ada di sayurnya juga gitu. Itu tinggal perlu kita perkembangbiakkan gitu kan, dengan memberi mereka makanan gula. Jadi gula yang dipakai bisa pakai gula aren, bisa pakai gula tebu, atau pakai tetes tebu juga bisa ya. Jadi itu proses fermentasi itu kita langsungkan selama 3 bulan untuk perkembangbiakan bakteri tadi, sehingga bahan organiknya tadi bisa terurai begitu kan. Sekaligus larutan itu mengandung banyak bakteri baik ya, yang ibaratnya siap kita kembalikan ke lingkungan lagi ya, dalam jumlah yang besar, karena kan kita kembangbiakkan selama 3 bulan tadi. Nah harapannya melalui ini pupuknya bisa kita siramkan ke tanah, ke lingkungan tadi ya, terus bakterinya juga bisa memulai
siklus kehidupan di dalam tanah ya. Karena ya itu tadi mungkin efek samping dari pemakaian produk kimia adalah itu mengganggu organisme tanah. Jadi banyak tanah-tanah yang mikroorganismenya terganggu. Nah dari situlah poin pemikiran kenapa ekoenzim ini bisa bermanfaat untuk lingkungan. Wah, gampang banget ternyata bikin ekoenzim ini ya, Andre. Oh iya, gampang banget. Tak kirain bakal ribet kayak harus ke lab kayak gitu-gitu. Iya, kita bisa bikin nih sendiri di rumah menggunakan sisa-sisa bahan dapur mama sedang masak ataupun bekas kita makan buah, ya nggak? Bener kan? Kalau tentang sisa-sisa bahan dapur bekas kayak gitu, Mas. Sejauh pengalaman dan percobaan yang sudah dilakukan, bahan apa sih yang sebenarnya paling bagus, kayak kulit buah apa atau sayur apa yang paling bagus buat kualitasnya ekoenzim ini? Atau semua kulit buah, semua jenis sayur itu bisa? Ya, jadi memang dari sumbernya sendiri ya, ekoenzim Nusantara itu sebetulnya mensyaratkan minimal kita harus menggunakan 5 kulit buah ya, 5 jenis buah yang berbeda. Itu supaya memang ekoenzim ini kaya ya, kaya akan zat hara, karena masing-masing kulit buah nanti menyumbangkan kontribusi yang berbeda-beda ya terhadap zat hara yang dihasilkan. Kalau bicara yang paling baik jadinya tergantung manfaatnya ya sebetulnya ya. Kita mau aplikasikan full untuk pupuk misalnya, atau kita mau aplikasikan full untuk perawatan kulit misalnya, atau kita mau aplikasikan full untuk desinfektan. Jadi memang harus melihat dulu tujuannya gitu. Tapi secara umum gitu ya, semakin lengkap kandungan yang ada di ekoenzim tadi, jadi menggunakan bahan organik yang banyak dan bermacam-macam tadi, itu akan membuat kita punya fleksibilitas ya. Jadi bisa dipakai untuk pupuk, bisa dipakai untuk apa, dan seterusnya. Tapi tentunya seperti yang saya bilang, ini hal baru memang, jadi memang kita perlu ada kajian-kajian berikutnya ya. Jadi kalau untuk masyarakat awam nih ibaratnya, bukan hanya untuk anak biologi, memang kita buat yang secara umum dulu aja ya. Jadi yang penting mengurangi sampah itu sudah hal yang sangat bermanfaat untuk bumi. Gitu. Nah, aku mau nanya nih Mas, kan tadi Mas Kris bilang waktu inkubasinya selama 3 bulan nih. Kalau misalkan waktu inkubasi lebih dari 3 bulan, itu manfaatnya malah berkurang atau bisa ekoenzimnya itu malah lebih baik fungsinya? Ya. Jadi memang waktu proses terurainya itu kan minimal 3 bulan ya. Jadi itu kita percaya itu waktu yang cukup untuk bisa menguraikan semua bahan organik tadi gitu. Sehingga banyak zat hara yang terkandung di ekoenzim tadi gitu. Nah, kalau kurang dari itu, ya tadi ya takutnya proses fermentasinya belum terjadi dengan sempurna. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman secara kualitas itu bukan namanya ekoenzim gitu ya. Masih mungkin pupuk atau gimana gitu. Nah, kalau lebih dari 3 bulan itu justru tidak masalah ya, karena kita memberi waktu kelonggaran tadi ya untuk bakterinya bisa menguraikan semua bahan organik. Dan yang namanya bakteri ya, makhluk hidup, itu memang bisa disimpan dalam waktu yang lama ya. Jadi jangan khawatir akan kadaluarsa seperti produk-produk pabrikan gitu ya. Karena memang itu makhluk hidup gitu. Dia akan dengan sendirinya akan mencoba mencari makanannya lagi gitu kan. Mungkin ya nih pemikiran saya, kalau memang sudah disimpan tahunan, itu ekoenzim bisa saja mengalami penurunan kualitas. Karena kan makanannya sudah nggak ada lagi gitu kan. Tapi misalnya hanya dalam waktu 6 bulan dan seterusnya, itu saya bilang masih relatif aman. Karena memang bagaimanapun bakteri itu ada di mana-mana dan dia bisa survive gitu ya dengan sisa-sisa bahan organik yang ada di pembuatan ekoenzim itu. Oke, terima kasih Mas. Wah, makasih Mas Kris buat ilmunya, benar-benar bermanfaat banget sih buat kita. Yuk buat teman-teman yang lagi nonton, kita sama-sama yuk bikin ekoenzim. Dan terima kasih buat Mas Kris yang sudah luangin waktu buat kami, buat bagi ilmu, buat teman-teman biologi khususnya. Oke deh, kalau gitu kita sampai sini dulu ya. Aku dan Kak Monik pamit undur diri sejenak. Sampai jumpa di acara ngobrol-ngobrol berikutnya. Dadah, jangan lupa juga di follow ya IG-nya Biologi UKSW
dan Senat Mahasiswa UKSW. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Senat Mahasiswa Fakultas Biologi dan juga Fakultas Biologi UKSW. Dadah, sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Oke, dari kami panitia mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di acara selanjutnya. See you. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai. Dah.